Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Andalusia. Asal kata Andalus masih belum disetujui oleh para ahli. Etimologi dari nama Andalus belum diketahui secara pasti. Nama ini digunakan untuk merujuk kepada semenanjung Iberia atau daerah selatan Iberia yang dikuasai oleh umat Islam. Terdapat 3 teori etimologi yang pernah diusulkan oleh para ilmuwan barat. Semuanya menganggap bahwa nama ini berasal dari zaman kekuasaan Romawi di semenanjung Iberia. Teori pertama adalah nama tersebut berasal dari Vandal, suku Jerman yang menguasai sebagian Iberia selama 407 sampai 429. Salah satu ilmuwan yang menerima teori ini adalah Reinhard P. Dozy, sejarawan abad ke-19. Teori kedua adalah berasal dari Arabisasi kata Atlantik. Pendukung ini adalah sejarawan Spanyol Velf. Teori ketiga yang diajukan oleh Halm 1989 adalah bahwa nama ini berawal dari nama yang diberikan oleh suku Visigot yang berkuasa di Iberia pada abad ke-5 hingga ke-9. Sebelum kedatangan umat Islam, daerah Iberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang-orang Kristen Visigot. Pada 711, pasukan Bani Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania dipimpin Jenderal Tariq bin Ziyad dan di bawah perintah dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Islam terus berkembang hingga pada 719 hanya daerah Galicia, Basque, dan Asturias yang tidak tunduk kepada kekuasaan Islam. Setelah itu, pasukan Islam menyeberangi Pirenia untuk menaklukkan Prancis, tetapi berhasil dihentikan oleh kaum Frank dalam pertempuran Tours. Daerah yang dikuasai Muslim Umayyah ini disebut Provinsi Al-Andalus, terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Prancis Selatan sekarang. Pada awalnya, Al-Andalus dikuasai oleh seorang wali gubernur yang ditunjuk oleh khalifah di Damaskus, dengan masa jabatan biasanya 3 tahun. Gerakan ini terus memperkuat diri, dan akhirnya berhasil mendirikan kerajaan Asturias, yang berhasil mengalahkan kaum muslimin dalam pertempuran Covadonga pada tahun 721. Pada tahun 740-an terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan khalifah. Hal-hal yang menyebabkan atau yang menjadi faktor penyebab kemunduran Islam di Andalusia yaitu yang pertama adalah konflik dengan kerajaan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka sendiri, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Iberia tidak pernah berhenti dari pertentangan antara dengan kerajaan-kerajaan Kristen.
Faktor penyebab kemunduran yang kedua adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Hal itu juga dapat mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. Faktor penyebab yang ketiga adalah tentang kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Iberia, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena hal inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk at-Taif muncul. Faktor penyebab kemunduran yang terakhir yaitu keterpencilan. Al-Andalus bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana.